Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Firman Hermansyah dari SMK Negeri 1 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Saya CGP Angkatan kelima dengan pengajar praktik Ibu Gina Pahra dan fasilitator Pak Gede. Selanjutnya silakan Pak Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Sep Giono, asal dari SMK Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi, CGP Angkatan 5 dengan pengajar praktik Bapak Mulyana dan fasilitator Bapak Gede. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Hardiani, CGP Angkatan kelima, asal sekolah SMK Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi, dengan pengajar praktik Bapak Mulyana dan fasilitator Bapak Gede Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Firman Hermansyah sebagai coach. Saya Sep Giono sebagai coach. Dan saya Yustika Hardiani sebagai pengamat. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam Bu Yustika. Selamat siang. Siang. Pak, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Pak Afif, Ya. hari ini Pak Afif akan melakukan coaching ya? Ya betul Bu. Saya akan melakukan coaching sama Pak Sepgi. Oh baik. Ya. Nah sebelum Bapak melakukan coaching, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya Pak ya. Boleh silakan. Kita akan ngobrol tentang peran supervisi nih sebelum Pak Afif melakukan coaching. Nah Pak Afif, saya ingin bertanya nih Pak, kira-kira rubrik penilaian yang akan Bapak gunakan nanti saat coaching itu seperti apa Pak? Oke, baik Bu Yustika. Ada 3 rubrik yang akan saya pakai pada kesempatan kali ini. Yang pertama, rubriknya adalah nanti saya akan menilai bagaimana coaching mampu menggali potensi dirinya. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti si coaching itu bisa menentukan rencana aksi dan komitmennya. Kemudian yang ketiga, nanti bagaimana si coaching bisa melakukan follow up dari hasil coaching pada hari ini Bu. Itu Bu, jadi ada 3 rubrik yang akan saya pakai. Baik Pak, baik. Jadi ada 3 ya Pak ya? Betul, ada Jadi 3. yang pertama menggali potensi, kemudian menyiapkan rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian follow up ya Pak ya? Ya, betul, Oke, baik. follow up-nya. Nah berikutnya Pak Afif, kira-kira dari proses coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Afif kembangkan? Nah, sebetulnya ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan nanti pada saat coaching. Yang pertama adalah saya harus hadir penuh ya, jadi harus merasa present, merasakan kehadiran penuh ya. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti saya sebagai coach bisa mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach gitu. Kemudian yang ketiga, nanti bagaimana saya bisa menyusun dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi diri dari si coach gitu Bu. Oh, baik. Ada 3 kompetensi. Ya, baik. Jadi 3 ya Pak ya? Iya, betul. Ada 3 Jadi yang kompetensi. Bapak sebutkan yang pertama kompetensi hadir penuh ya, Betul. pesan Pak Afif. Betul. Kemudian yang kedua bagaimana mendengarkan aktif, dan yang ketiga bagaimana Pak Afif mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, betul. Oke. Nah kalau dari segi coaching nih Pak, nih, nanti yang akan Bapak supervisi lebih spesifik, itu kira-kira kompetensi yang mana? Nah, nanti saya akan lebih menilai bagaimana pada saat coaching itu si coachingnya itu menerapkan alur tirta Bu. Bagaimana dia menetapkan tujuan, kemudian bagaimana dia menyampaikan pada saat identifikasi masalahnya, kemudian bagaimana dia membuat. Oke, Pak Egi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Afif. Gimana kabarnya hari ini, Pak Egi? Alhamdulillah Pak Afif. Alhamdulillah sehat ya. Kesibukan apa nih akhir-akhir ini yang Pak Egi lakukan? Iya. Di sekolah Pak Afif ya? Iya, di sekolah. Gimana? Ya, selain saya menjadi guru bimbingan konseling di sekolah Pak, tahun ini saya ada tugas tambahan menjadi koordinator Praklin atau PKL dan usaha kerja khusus Pak. Oh gitu. Jadi Pak Egi sekarang kesibukannya di
hubungan industri ya. Betul ya. Industri, oke. Nah, kemudian kira-kira apa yang mau kita diskusikan nih dari kegiatan Pak Egi tadi yang akan kita diskusikan pada siang hari ini atau yang akan kita postingkan nih pada siang hari ini? Jadi saya kesulitan dalam penempatan anak-anak PKL Pak. Karena juga anak-anak yang PKL itu di kelas 11 cukup banyak. Ya, jadi sehingga kesulitan bagi saya untuk menempatkan mereka, sementara kan ada targetan waktu gitu Pak ya. Oke. Nah, kemudian tujuan akhir apa yang ingin kita capai nih dari proses coaching kita kali ini nih Pak Egi? Ada solusi Pak, Ada solusi ya? Ada solusi Pak tentunya. Ya. Terkait tadi PKL itu ya? Betul. Oke. Kemudian kira-kira menurut Pak Egi nih, kesempatan apa yang sekarang dimiliki oleh Pak Egi dalam situasi penempatan PKL ini? Kesempatan saya adalah saya bekerja tidak sendiri sebenarnya. Karena pada saat saya menjadi koordinator ini juga saya punya atasan, yaitu wakil bidang Primas. Kemudian juga saya ada tim, itu ada di bagian BKK dan juga ada yang membantu TU untuk pembuatan surat-surat Pak. Dan juga nanti pada saat nanti di lapangan itu dibantu oleh wali kelas, dan juga guru-guru produktif dan juga kaprok Pak. Oh, jadi Pak Egi punya tim ya? Iya, Gitu betul. ya, mulai dari wali kelas, tata usaha, semuanya mempunyai kontribusi ya. Betul sekali. Nah, berarti memang itu kondisi yang terjadi sekarang. Nah, kemudian kalau kita pakai skala nih Pak Egi, untuk kondisi potret sekarang nih, skalanya 0 sampai 10 nih, Pak Egi sudah dalam nilai berapa nih dari skala 0 sampai 10 ini? 6 lah Pak ya. 6 ya. Oke, berarti daya dukung kemudian posisi Pak Egi sekarang ada di posisi skala 6 ya? Betul. Oke. Nah, Pak Afif, Ya. wah, Ya. selamat ya. Iya. Bapak tadi sudah menyelenggarakan coaching nih dengan Sama Pak Pak Egi ya. Iya. Saya lihat ngobrolnya seru sekali tadi Pak. seru karena memang topik yang dibahas juga seru. Iya. Ya. Nah, Pak Afif, bagaimana nih perasaannya sekarang setelah tadi menjalankan teknik coaching dan Pak Afif menjadi coach? Oke, tadi selama saya jadi coach luar biasa ya, menyenangkan komunikasi dengan Pak Egi dalam suasana yang terbuka, nyaman gitu. Kemudian juga relax ya, santai gitu. Saya senang sekali gitu bisa membantu menggali potensi-potensi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Egi, sehingga Pak Egi bisa menemukan solusinya nih. Jadi Pak Egi tidak bingung lagi sekarang ya. Oh, luar biasa ya. Ya. Ya, memang tadi juga selama Pak Afif dengan Pak Afif di coaching, saya mengamati nih Pak, Ya. memang ada beberapa hal yang saya amati terkait kemampuan Pak Afif ya dalam hadir penuh, Ya. mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Pak Segi, dan yang paling luar biasa itu saat Pak Afif mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Jadi dari pertanyaan itu akhirnya Pak Segi Segi. bisa tergali Pak ya. Ya, Iya. betul. Nah, hanya mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa ini diperbaiki ya di coaching berikutnya atau sedang ngobrol lainnya, itu saat ini Pak mungkin ketika volume mungkin ya, Ya. ada penekanan-penekanan pada hal-hal yang ingin ditanyakan Pak Afif lebih dalam gitu. Siap, Ya, siap. itu saja sih mungkin Pak. Nah, terima kasih. Cuma terkait dengan kehadiran penuh itu saya amati Pak Afif sudah hampir, kira-kira skalanya hampir 100%. Oh, Hadir penuh. hadir penuh nih mendengarkan Antusias. iya apa yang disampaikan oleh Pak Egi. Oke. Seperti itu. Nah, Siap. kira-kira nih Pak Afif, ada nggak rencana perbaikan ke depannya gitu untuk barangkali coachingnya bisa lebih luar biasa lagi? Nah, gitu ya. Rencana kedepannya memang kita harus sering berlatih Iya, gitu, betul. sering berlatih gitu, mulai membiasakan gitu kan. Ketika sudah terbiasa, kita akan menjadi coach yang baik gitu, Iya, coach betul. yang baik gitu. Baik itu misalkan kehadiran penuh, kemudian kita juga untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Gitu. Jadi memang kita harus sering latihan. Jadi siap Pak. Berlatih Jadi kita dengan harus sering berlatih Pak. ya, teman-teman. sepertinya. Betul, betul. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih di kesempatan Siap. lain ya Pak Afif, Pak Segi. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya Sepgiono sebagai coach. Saya Yustika Hardiani sebagai coaching. Dan saya Apip Firman Hermansyah sebagai pengamat. Assalamualaikum Pak Egi. Waalaikumsalam Pak Pip. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Nah Pak Egi, Ya. saya mendengar Pak Egi hari ini akan melakukan coaching ya. Betul. Betul ya? Nanti saya akan melakukan coaching dengan coachnya Bu Yustika. Wistika ya, baik. Nah sebelum kita melaksanakan coaching, kita masuk tahap persiapan dulu ya. Ya. Oke Pak Egi, nah nanti pada saat coaching, rubrik penilaian apa yang sudah Pak Egi siapkan nih nanti untuk penilaian? Ya. Ada 3 yang akan saya lakukan dalam kegiatan coaching. Ya. Yang pertama adalah coaching digali potensinya. Ya. Kemudian kedua, coaching menentukan rencana aksi. Kemudian yang ketiga adalah coaching berkomitmen untuk melaksanakan dan juga membuat follow up dari pelaksanaan itu. Oke, terima kasih Pak Egi, luar biasa ya. Itu jadi nanti rubriknya sudah disiapkan sama Pak Egi ya. Oke. Kemudian yang kedua Pak Egi nih, Iya. nanti kira-kira menurut Pak Egi kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada saat nanti kegiatan coaching? Ya. Ada 3 juga. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan presensi, yaitu kehadiran penuh. Bagaimana coaching itu dalam kondisi benar-benar hadir dalam kegiatan coaching. Kemudian yang kedua itu Oke. mendengarkan aktif. Jadi dalam proses coaching tentunya akan berhasil kalau ada proses mendengarkan secara aktif, baik coach maupun juga coaching. Kemudian yang ketiga adalah coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali berbagai informasi yang dibutuhkan dalam proses coaching sendiri. Oke, bagus Pak Egi. Berarti ada 3 kompetensi ya. Betul. 1 kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir pertanyaan berbobot ya. Betul. Oke, Pak Egi. Selanjutnya nih pertanyaannya, kompetensi apa yang secara spesifik ingin nanti Pak Sepgi nilai atau Pak Sepgi laksanakan nih? Insya Allah akan terkait dengan penggunaan alutsista, komunikasi alutsista ya, mulai dari tujuan, kemudian juga identifikasi, Ya, ya. kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Jadi itu adalah menjadi spesifik yang akan saya kembangkan terhadap coach itu sendiri. Oke. Baik. Pertanyaan terakhir kemudian kira-kira nanti menurut Pak Egi nih dari proses coaching itu indikator keberhasilannya seperti apa? Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Pak Egi. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat, ini sedikit batuk. Iya, lagi musim ya Bu. Iya Pak. Nggak guru, nggak siswa ya, semuanya lagi, bukan semua sih, hampir banyak yang juga kena penyakit batuk dan pilek Bu ya. Iya, betul. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu. Amin. Terima kasih ya Pak Egi. Boleh tahu nih Bu, apa kesibukan Ibu akhir-akhir ini Bu di sekolah Bu? Iya Pak, jadi di tahun ajaran ini yang baru 2022-2023 ya Pak Egi, selain mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, dan kebetulan ada tugas tambahan lagi, yaitu saya itu menjadi wakil kepala sekolah bidang siswaan Pak Egi. Luar biasa itu. Ya Pak Egi, luar biasa Pak Egi, Iya, luar tantangannya luar biasa. Nah tentunya kan ini kan satu jabatan baru ya Bu ya, Ibu menjadi wakil kesiswaan, tentunya juga ada hambatan, tantangan gitu ya. Iya Pak, betul. Betul ya Bu ya? Betul, betul. Nah, kira-kira apa yang menjadi kendala Ibu sesungguhnya? Iya nih Pak, jadi ini saya melakukan coaching dengan Pak Egi ini ada hal yang ingin saya diskusikan nih Pak Egi. Iya ya, tentang apa tuh Bu? Iya, ini tentang bagaimana Pak, saya merasa kesulitan sekali ini untuk menerapkan motivasi internal anak-anak dalam hal menjaga kebersihan kelas dan sekolah Pak. Oke ya. Jadi bagaimana menerapkan ya atau dan juga memotivasi anak dalam kebersihan di kelas dan sekolah ya Bu ya? Betul Pak Egi, betul. Oke, jadi dari kegiatan ini tujuan akhirnya apa Bu dalam proses ini menurut Ibu? Ya, jadi tujuan akhirnya mudah-mudahan dari coaching kita hari ini ya Pak Egi ya, Ya. itu saya bisa mendapatkan solusi, kemudian saya bisa merencanakan apa yang dapat saya lakukan dalam rangka
meningkatkan kesadaran murid-murid tentang kebersihan kelas dan kebersihan sekolah kayak gitu. Oke, berarti Ibu berharap pertemuan ini ada solusi ya Bu ya, kemudian Iya, Pak. juga nanti adanya rencana tindak lanjut ya Bu, rencana Betul, aksi dari betul. Ibu sendiri bersama siswa atau murid-murid sekolah ini bagaimana menjaga kebersihan kelas maupun sekolah ya Bu ya. Betul, Pak Egi, betul. Oke ya. Nah Ibu, dalam kesempatan ini Bu ya, apakah dalam situasi itu kan saya menjadi wakil kepala sekolah ini, apakah ada hal yang atau yang mendukung Ibu dalam pelaksanaan di sekolah Bu? Ya betul Pak. Jadi ada kesempatan ya Pak ya, bagi diri saya sebenarnya pada posisi ini sebagai siswa itu untuk menerapkan dan mensosialisasikan Pak Apa tuh? hal-hal yang dianggap baik, misalnya nilai-nilai komitmen. Baik Pak Egi, Bu Yus, ya alhamdulillah kita sudah selesai nih tadi melaksanakan coaching ya. Iya. Memang topiknya luar biasa menarik ya, pembahasannya, obrolannya, kemudian juga suasananya gitu. Nah, gimana nih perasaan Pak Sepdi setelah melaksanakan coaching ini nih? Ya senang ya, karena ini proses pembelajaran juga menjadi seorang coaching yang terus harus belajar sebelumnya. Dan kebetulan juga ini coachingnya juga apa ya, aktif gitu ya, mudah digali pun menggali dirinya sendiri, potensinya itu juga mudah gitu ya. Jadi ini juga membantu dalam proses coaching sendiri. Gitu ya. Iya. Jadi komunikasinya nyambung ya. Alhamdulillah. Nyambung, jadi terbuka enak ya. Iya. Oke, Pak Egi, tadi memang coaching yang sudah dilakukan sama Bu Yustika itu, kalau saya amati, Bapak sama Bu Yustika itu sudah menerapkan alur cerita ya, Iya. dari menetapkan tujuan, kemudian juga apa, identifikasi masalah ya. Saya melihat memang pertanyaan-pertanyaannya sangat berbobot untuk menggali potensi dari Bu Yustika, sehingga Iya. memang apa yang tadinya tidak terpikirkan oleh Bu Yustika jadi Muncul ya. muncul gitu potensinya, ternyata punya potensi yang luar biasa juga gitu ya. Kemudian juga tadi terkait dengan rencana aksinya ya, rencana aksinya juga memang bagus gitu, solutif gitu, jadi ada masalah ada solusi gitu, ini luar biasa sekali. Nah kemudian Bu Yustika juga tadi ke Pak Egi juga bisa menggali bagaimana siapa ini yang berperan dalam tanggung jawab itu, bisa melibatkan siapa, apa dan bagaimana perannya gitu dalam peranan nanti ke depannya gitu dari rencana luar biasa memang ya Pak Egi. Itu saja review kita kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat ya, dan kita bisa terus berlatih ke depannya sehingga bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Oke, makasih Pak Egi ya. Terima kasih juga ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Saya Yustika Hardiani sebagai coach. Dan saya Abib Firman Hermansyah sebagai coaching. Saya kira sebagai pengamat. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Pak Egi. Oke, gimana kabarnya Bu Yus? Alhamdulillah baik, saya Pak Egi. Pak Egi bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu Yus, informasinya hari ini Bu Yus akan melakukan proses coaching gitu. Betul Pak, dengan Afif. Ya, dengan Tato ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan ya Bu. Amin. Oke, sebelum kita masuk Bu Yus masuk dalam proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Boleh Bu? Silahkan Pak. Oke. Yang pertama Bu, terkait dengan topik penilaian percakapan coaching, apa yang akan Ibu siapkan untuk hari ini? Baik Pak, saya sudah menyiapkan tentang penilaian pada coaching nanti, yaitu bagaimana coaching mampu menggali potensi dirinya. Kemudian yang kedua, bagaimana coaching mampu menentukan rencana aksi dan komitmen untuk melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana coaching mampu melakukan follow up Pak. Oke, berarti ada 3 hal itu ya. Betul Oke. Pak Egi. Kemudian yang kedua Bu, terkait dengan kompetensi coaching Bu. Apakah ada yang Ibu ingin kembangkan terkait dengan kompetensi coaching ini? Ya baik Pak, jadi pada proses coaching nanti saya berharap saya mampu mengembangkan yang pertama itu kehadiran saya Pak secara penuh atau presence ya Pak ya. Kemudian yang kedua, bagaimana saya mampu mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga, bagaimana saya mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching gitu Pak. Oke, tidak ya Bu ya? Iya, betul. Yang pertama presence, kemudian mendengarkan aktif, yang kedua, yang ketiga
Bu yang ketiga, ya terkait dengan kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada kegiatan coaching nanti Bu? Ya Pak, jadi pada saat pelaksanaan coaching nanti dengan Pak Afif, saya akan menerapkan percakapan alur tirta Pak. Yang pertama yaitu tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, kemudian yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Itu Pak Egy. Jadi mudah-mudahan alur tirta dalam proses coaching nanti itu bisa terlihat Pak Egy. Oke, mudah-mudahan Bu ya. Ya, Pak. Oke. Nah yang terakhir Bu, ini terkait dengan indikator ketercapaian Bu dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan apa Bu? Ya Pak, jadi saya berharap setelah proses coaching ini maka coach di dalamnya itu mampu menemukan solusi Pak. Solusi Ya, kemudian mampu menentukan rencana aksi, kemudian komitmen melaksanakannya, serta dapat memfollow up apa yang sudah dilakukan. Seperti itu Pak Egy. Oke, bagus sekali Bu. Ya, mudah-mudahan kegiatan coaching Ibu hari ini dengan Pak Habib sebagai coachingnya berjalan dengan lancar Bu ya. Baik Pak Egy, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Egy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Afif. Halo Bu Yustika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya baik Pak Afif, kesibukannya apa nih sekarang ini Pak Afif? Kesibukannya akhir-akhir ini ya sama, karena kita kan fokusnya memang guru ya. Iya betul Pak. Kesibukannya ngajar. Kebetulan memang jadwal ngajarnya sekarang lagi padat, lebih banyak nih. Gitu Yes. Sibuk ya Pak ya? Sibuk, alhamdulillah. Ya baik Pak, nah ini kita hari ini mau ngobrolin apa nih Pak? Kira-kira nih Pak? Oke. Saya hari ini lagi coaching nih terkait dengan siswa saya di kelas pelajaran. Nah, kenapa? Jadi kan kemarin 2 atau 3 tahunnya kita masa untuk pelajaran online ya, Betul. menggunakan HP, menggunakan laptop. Betul. Nah, ternyata setelah kita masuk 100% sekarang kebiasaan itu jadi terbawa. Anak-anak di kelas ketika tatap muka itu malah cenderung HP gitu. Itu Bu, ini jadi kendala nih. Gimana nih? Nah jadi kendalanya ini Pak ya, tadi yang Bapak jelaskan karena terbawa kebiasaan pandemi ya, Betul. menggunakan HP dari sehingga sekarang saat luring tatap muka anak-anak sering main HP Pak ya. HP. Ya, baik. Nah, Pak Afif kira-kira nih tujuan akhir dari obrolan kita hari ini apa yang diharapkan Pak Afif? Harapan saya dapat menemukan solusi nih dari masalah ini, atau teknik-teknik belajar apa yang bisa memfokuskan anak gitu. Terlepas nanti misalkan kita menggunakan media pembelajaran HP atau apa. Kemudian yang kedua juga bagaimana mengurangi anak menggunakan HP ini ya pada saat pembelajaran nanti ya. Ya, jadi dua ini adalah dua harapan Bapak ya. Betul. Pada obrolan akhir kita. Yang pertama itu Bapak berharap agar dapat menemukan teknik-teknik yang tepat dalam pembelajaran, dan yang kedua menemukan cara untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan anak menggunakan HP ketika belajar di kelas ya Pak. Oke, baik Pak. Nah Pak Afif, terkait dengan posisi Bapak dalam situasi sekarang ini, kira-kira kesempatan atau kekuatan apa nih yang Pak Afif miliki sekarang? Oke, kesempatan dan kekuatan yang saya miliki sekarang, pertama kita kan memang mengajar di kelas tinggi ya, tentunya tingkat kedewasaan mereka lebih baik ya dibandingkan kelas. Yus, selamat ya, hari ini sudah berlatih coaching. Wah, terima kasih Pak Egy, terima kasih. Bagaimana perasaannya lu? Rasanya luar biasa sekali Pak Egy. Luar biasa. Jadi proses coaching ini seperti ini ya, mitra nih saya dengan Pak Afif nih Ya, dalam ya, betul. membicarakan hal-hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi. Ternyata Pak Afif ini punya banyak solusi Pak Egy. Setelah digali dengan pertanyaan-pertanyaan, ternyata keluar tuh solusi-solusi yang luar biasa dari Pak Ya. Afif. Coachnya juga ternyata luar biasa. Luar biasa, Dan Pak. Coachnya juga luar biasa. Wah, semoga Pak Egy, amin. Iya, iya. Nah, pengalaman apa nih Bu? Selama Ibu tadi melakukan praktek coaching yang paling berkesan dari Ibu sendiri? Yang paling berkesan itu bagi saya ketika akhirnya coaching itu
mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang ada pada dirinya gitu, untuk Iya. menemukan solusi-solusi, kemudian rencana aksi apa yang akan dilakukan gitu. Jadi tadi coach sendiri bisa menilai diri coach ada di skala berapa dan harapannya naik ke skala berapa gitu Pak Egi. Jadi tadi saya lihat juga Ibu sangat antusias untuk melakukan proses coaching kepada Pak Apip ya, dan Pak Apip juga tidak kalah antusiasnya sehingga dalam proses coaching itu sangat baik gitu ya, interaktif sekali, santai, relax. Sepertinya seperti proses yang sudah alamiah saja, tidak ada sesuatu yang direkayasa. Betul baik ya. Nah, Bu Listika, saya perhatikan tadi juga sudah menjalankan alur komunikasi kita yang sudah Betul, baik ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah dan juga rencana aksi dan tindak lanjut ya, itu sudah berjalan dengan baik sehingga akhirnya Pak Abdul pun bisa mengeluarkan potensinya dengan baik ya. Akhirnya muncul ide baru, solusi baru terhadap permasalahannya tanpa harus Ibu memberikan solusi kepada Pak Abdul sendiri Betul, ya. betul baik, betul. Pak Abdul luar biasa. Luar biasa semuanya. Jadi saya kira pertemuan coaching tadi yang dilakukan oleh Bu Yusma dengan coachingnya Pak Abdul itu sudah luar biasa. Memang masukan dari saya memang untuk menjadi seorang coaching baik perlu belajar dan terus berlatih gitu ya. Betul. Jadi insya Allah kalau itu dilakukan akan menjadi seorang coach yang punya manfaat lebih bagi diri dan juga orang lain. Betul Pak Egi, terima kasih banyak. Selamat ya Bu Yus. Terima kasih, Pak Egi. Ya, cukup ya Bu. Iya, terima kasih atas masukannya, sarannya. Terima kasih juga Pak Apip, Pak Egi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.